kami, Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Raja kami Tuhan. Hari ini kami datang lagi untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Kami datang lagi untuk beribadah kepada Tuhan, memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur karena Engkau Tuhan Allah yang membawakan kemerdekaan bagi kami, yang memerdekakan kami, membebaskan kami semuanya, membawakan kepada kami kasih dan karunia-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari ini kami bisa berdiri teguh di dalam kasih karunia-Mu. Kami berdiri teguh di dalam iman Tuhan. Kami berdiri teguh dalam kesatuan roh di dalam nama Yesus. Dan kami berdiri teguh untuk berkarya, untuk melakukan pekerjaan Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Kami berdiri karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Berkati semua pemuda-pemudi remaja, baik yang hadir pada hari ini di tempat ini, maupun yang mengikuti ibadah live streaming Tuhan, dari Gereja Kemenangan Indonesia Cabang Merek Raya Pematang Raya Tuhan. Berkati semua umat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada. Kiranya semua kami pada malam hari ini, semua kami menerima mujizat Tuhan. Semua kami menerima perubahan yang daripada Tuhan. Kami menerima pemulihan yang daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kami tolak segala pekerjaan setan, segala kuasa roh jahat, roh setan, roh penipu, roh kedagingan, roh duniawi, roh-roh yang tidak berasal daripada Tuhan. Segala bentuk, segala pikiran yang tidak berasal daripada Tuhan kami tolak, kami hancurkan, kami patahkan kuasa-Mu di dalam nama Yesus, demi nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Darah Yesus menembus ibadah kami ini, darah Yesus menyertai kami semuanya. Malaikat Tuhan yang berjaga-jaga atas ibadah kami ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan kami bersyukur karena Engkau Tuhan ada bersama dengan kami. Kami berjanji hanya nama Yesus saja yang dimuliakan dalam ibadah kami ini Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Sama-sama kita yang siap menerima berkat Tuhan, kita berkata amin. Amin, amin, dan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Ya, tolong Steven dimutkan ya. Steven. Ya, baik, Saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya, belum semua. Haleluya. Haleluya. Mana Steven tadi? Ya, mana Stevennya? Haleluya. Haleluya. Salam kemenangan iman. Salam kemenangan iman. Belum semuanya. Tolong jangan jauh-jauh. Yuk mendekat sini. Maju ke depan lagi. Oke, lagi. Ya, maju ke depan. Iya, jangan berlomba ke belakang. Haleluya. Supaya kita semua bisa menerima berkat Tuhan. Haleluya. Nah, minggu yang lalu, Sabtu yang lalu kita sudah belajar firman Tuhan, yaitu menyambut kemerdekaan. Nah, sebagai anak Tuhan kita harus menyambut kemerdekaan. Kita harus menikmati kemerdekaan yang daripada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Kristus sudah memberikan kemerdekaan sejati kepada kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, dan biarlah kemerdekaan yang dibawakan oleh Kristus, kita benar-benar merdeka. Bukan merdeka ece-ece, tapi benar-benar merdeka. Berdiri teguh dalam kemerdekaan. Katakan amin. Dan kita berdiri teguh dalam kasih karunia Tuhan. Kita sudah belajar 2 poin semalam, saudara. Ya, beberapa poin saudara yang dikasihi Tuhan. Bahwa Alkitab mengatakan bahwa kita harus berdiri teguh dan tidak goyah. Alkitab mengatakan di mana dan bagaimana kita berdiri agar kita dapat tetap berada di dalam kemerdekaan. Di mana kita berdiri, bagaimana supaya kita tetap berdiri di dalam kemerdekaan yang dikaruniakan Tuhan kepada kita, yaitu kita berdiri teguh dalam kasih karunia. Yang kedua, hari ini firman Tuhan kepada kita yaitu kita berdiri teguh di dalam iman. Ya, hari ini firman Tuhan kepada kita berdiri teguh dalam iman. Nah, berapa banyak kita yang mau berdiri teguh dalam iman? Gerangan saya. Haleluya. Haleluya. Kurang kuat. Haleluya. Haleluya. Tapi suara yang lebih gelegar. Haleluya. Haleluya. Salam kemenangan iman. Salam kemenangan iman. Apa kabar muda-mudi? Luar biasa.
Nah, puji Tuhan, garis baik. Tuhan Yesus baik bagi kita semuanya. Haleluya. Shalom bagi kita semua. Shalom. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, berdiri teguh di dalam iman. Tuhan mau kita yang sudah merdeka untuk berdiri teguh di dalam iman kepada firman Tuhan. Tuhan mau kita orang-orang yang sudah menerima kemerdekaan, orang-orang yang sudah menerima keselamatan, orang-orang yang sudah menerima kepastian yang daripada Tuhan. Tuhan mau kita berdiri teguh di dalam iman. Berdiri teguh dalam iman. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita bisa berdiri teguh kalau kita tidak, saudaraku, memiliki iman, tinggal dalam iman. 1 Korintus 16 ayat 13. Mari kita buka ayat firman Tuhan ini. Semua kita buka Alkitab. Yuk buka Alkitab saudara. 1 Korintus 16 ayatnya yang ke-13. Yuk mari kita bangkit berdiri. Kita baca sama-sama berganti-gantian ayat ini. Semua kita bangkit berdiri. Mari saudaraku, supaya kita bisa mendapat berkat lewat ayat firman Tuhan ini. 1 Korintus 16 ayat 13. 1 Korintus 16 ayat 13. Mari kita baca bersama-sama. Yang sudah mendapat katakan amin. Yuk kita baca 1, 2, 3. Ya, berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Nah, silakan duduk. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam menyambut kemerdekaan ini Tuhan mau kita tetap berjaga-jaga. Amin. Bukan karena seolah-olah kita, bukan karena semena-mena kita sudah merdeka maka suka-suka kita. Karena kita sudah merdeka, sudah selamat, maka suka-suka kita. Maka kita merasa bisanya. Banyak orang yang sudah menerima kelahiran baru, mereka ya merasa udah mantap saudaraku, sehingga mereka kemana-mana nggak pakai masker, sehingga mereka kemana-mana nggak pakai hand sanitizer, tidak bawa hand sanitizer, tidak bawa masker, tidak jaga jarak. Saudaraku, mereka berkata ada Yesus, ada Yesus. Nah, orang yang seperti begitu banyak yang kena juga, saudara. Nah, itu sebabnya Tuhan mau kita berjaga-jaga. Apa saudaraku? Berjaga-jaga. Orang yang berjaga-jaga tidak bisa orang yang ngantuk. Saya pernah, saudaraku, waktu saya tinggal di asrama, saya berjaga-jaga menjaga gerbang. Tidak bisa menjaga kalau tertidur. Tidak bisa berjaga-jaga kalau saudaraku ngantuk-ngantuk. Orang yang berjaga-jaga, itu sebabnya kalau kita melihat TNI, tentara saudaraku, mereka berjaga di pintu gerbang itu berdiri, pegang senjata. Saudaraku, tidak ada duduk. Ya, tetap berjaga-jaga, tetap siuman. Saudaraku, orang yang berjaga-jaga adalah orang yang tetap siuman, adalah orang yang tetap, saudaraku, ya, waspada. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dikatakan di sini berjaga-jagalah, berjaga-jagalah. Kenapa kita perlu berjaga-jaga? Karena ada lawan, karena ada setan, karena ada musuh yang mau mencuri kemerdekaan kita, karena ada musuh yang mau merebut kemerdekaan kita, karena ada pribadi-pribadi yang tidak, ya, yang tidak senang karena kita sudah dimerdekakan. Pemuda-pemudi yang diberkati Tuhan, yang pertama itu berjaga-jaga. Jadi berjaga-jaga itu nggak bisa selalu keasian. Orang yang main game, main handphone sambil menjaga gerbang. Orang yang main game, main handphone sambil menjaga burung mamuro, nggak bisa. Sambil mamuro dia main game dia, habis semua padinya saudara. Ya, nggak bisa. Saudara yang dikasihi Tuhan, harus benar-benar siaga, harus benar-benar saudaraku siap sedia. Amin. Dan yang kedua dikatakan berdirilah dengan teguh. Ada banyak orang berdiri nggak teguh. Saya mau tanya, lihat, kalau begini berdirinya, teguhnya itu, ada orang menyembah seperti begini saya lihat. Haleluya. Ya, nggak teguh. Orang yang berdiri teguh saudaraku. Saudara lihat bagaimana bodyguard itu kalau berdiri. Mereka saudaraku
siap sedia. Ya. Harus teguh. Artinya kita berdiri tidak digoyahkan oleh isu-isu yang tidak benar, tidak digoyahkan oleh hoax, tidak digoyahkan oleh keadaan situasi. Kita tetap percaya kalau Tuhan sanggup menolong kita. Katakan amin. Berdiri teguh dalam iman, bukan dalam kekuatan kita sendiri. Karena ada iman. Apa itu iman? Iman adalah dasar dari segala sesuatu. Ayo kita lihat Ibrani 11 ayat 1. Siapa yang bisa baca, yuk kuat-kuat. Ibrani 11 ayat yang pertama, supaya saudara bisa diberkati Tuhan. Satu orang membaca, silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Saksi-saksi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang diharapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, disinilah kita berdiri. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kita berdiri teguh karena ada harapan. Nggak ada amin ini. Kita berdiri teguh karena ada harapan. Amin. Hari esok adalah hari yang penuh harapan. Amin. Hari esok pasti ada kemenangan. Amin. Kita berdiri karena kita berharap ada Tuhan yang menolong kita, yang membela kita, yang menyertai kita. Berdiri, orang yang berdiri di dalam iman adalah orang yang memiliki harapan. Dia berdiri karena harapan. Dan harapan kita kepada Kristus Yesus tidak mengecewakan. Alkitab berkata, katakan amin. Dan dikatakan iman itu adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Belum dilihat dengan kasat mata, tapi sudah dilihat dengan roh, dengan jiwa, dengan iman. Amin. Kita sudah bisa rasakan, pasti dapat. Dan disinilah kita harus berdiri. Pemuda-pemudi remaja, disinilah kita berdiri dengan teguh. Orang yang berdiri tanpa memiliki harapan yang benar, maka pada hakikatnya dia akan meninggalkan Tuhan juga. Itu sebabnya muda-mudi remaja yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau kita tetap berdiri teguh di dalam iman. Sungguh berarti berdiri teguh dalam Injil. Berarti berdiri teguh dalam iman itu berdiri teguh dalam firman Tuhan yang kita terima dan yang kita kerjakan. Karena iman tanpa tindakan adalah nol. Kita beriman tapi gak ada tindakan, maka tidak ada artinya. 1 Korintus 15 ayat 1. Ayat 1-nya kita atrek. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Jadi Injil yang kita terima itu yang meneguhkan kita. Amin. Kurang kuat. Amin. Makanya Alkitab berkata, Injil adalah kekuatan Allah. Saat kita berdiri di dalam Injil, saat kita berdiri pada firman, maka ada kekuatan. Maka ada masalah nggak langsung keok. Ada sedikit yang gak enak di hati, nggak langsung tinggalkan ibadah. Dia bermasalah dengan saudaranya, tapi kebaktian minggu yang ditinggalkan. Dia bermasalah dengan bapak mamanya, tapi ibadah minggu yang jadi sasaran. Itulah yang tidak benar itu. Biarlah kita semua menjadi pribadi yang tetap berdiri teguh di dalam firman. Amin. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, kata Paulus. Dan yang kamu terima, setiap firman yang kita terima, yang di dalamnya kita berdiri teguh. Setiap firman yang kita terima, kita bisa berdiri teguh di dalamnya, saudara.
Itu sebabnya penting sekali kita menerima ajaran yang benar dari firman Tuhan. Perlu sekali kita menerima firman kebenaran. Perlu sekali kita menerima firman Tuhan yang memberikan kepada kita makanan rohani yang sehat, sehingga kehidupan roh kita menjadi kuat di dalam Tuhan. 2 Tesalonika 2 ayat 15. Satu orang membaca lagi, boleh? 2 Tesalonika 2 ayatnya yang ke-15. Siapa yang bisa baca? Satu orang. 2 Tesalonika 2 ayat 15. Yuk, demikianlah firman Tuhan. Ya. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Nah, pertanyaan, ada nggak saudara terima? Itu sebabnya ada banyak orang datang ke kebaktian, dia tidak terima apa-apa. Makanya sering sekali saya katakan, kalau datang ibadah tulis. Ayo ambil kertas, tulis. Tulis supaya kamu terima. Supaya kau pulang kau dapat sesuatu. Menurut survei, dengarkan saya, menurut survei, lebih banyak yang kita dapat kalau kita tulis daripada hanya kita dengar. Makanya tulis, datang ke gereja jangan hanya bawa tubuhnya ini. Mentang-mentang ada lagunya, Bapa, ku persembahkan tubuhku. Jadi hanya tubuhnya dibawa, yang gak dibawanya Alkitabnya, gak dibawanya agendanya, gak dibawanya pulpennya. Sabtu depan semua bawa agenda, amin. Haleluya, muda-mudi remaja. Bawa pulpen, catat, bagikan di KKS, bagikan di status sosial media saudara, bagikan di sekolah, bagikan kepada banyak orang, bagikan kepada jiwa-jiwa. Amin. Dan jangan minta kepada orang lain, sini dulu selembar kertas, karena setelah ditulis nanti selembar kertas itu dibuang lagi. ABS, apa itu? Asal Bapak senang. Asal Bapak itu senang, kau tulislah. Jangan. Hari ini bisa kau buat seperti begitu. Minggu depan aku lihat kau bawa agenda. Amin. Bawa, catat, tulis. Haleluya. Karena ini makanan kita. Pemuda-pemudi yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya setiap kita datang beribadah, kita harus pastikan kita mendapat sesuatu, menerima sesuatu daripada Tuhan. Amin. Kita harus terima sesuatu. Salah satunya kita harus menerima firman Tuhan masuk di hati kita. Sebab itu berdiri teguh dan berpegang kepada ajaran-ajaran yang kamu terima, dikatakan. Yang kamu terima dan ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Kita harus berpegang dan berdiri teguh pada firman Tuhan. Tidak boleh kita melepaskannya. Orang-orang yang berdiri teguh pada firman adalah orang-orang yang bersikap sebagai laki-laki, bukan pecundang, bukan pengecut, bukan bencong, bukan banci. Janganlah. Tapi benar-benar dia laki. Haleluya. Bersikap sebagai laki-laki. Kalau kita berkata nggak ada dibilang bersikap seperti perempuan, laki-laki. Teguh, tidak takut. Haleluya. Harus. Ini firman Tuhan. Dan tetap kuat. Apalagi situasi COVID ini, kita harus kuat. Karena ada banyak yang akan menggoncang kita. Ada banyak yang akan menggoyahkan kita di akhir zaman ini. Tetapi saat kita berpegang kepada firman, saat kita berdiri di dalam firman, maka kita pasti kuat. Katakan amin. Apapun masalah yang kita alami, apapun keadaan situasi yang kita alami, ekonomi, pekerjaan, pelayanan kita mungkin, kita bisa tetap kuat. Karena kita berdiri di atas firman Tuhan. Karena kita berdiri di dalam firman Tuhan. Karena kita berdiri di dalam kebenaran firman. Katakan amin. Nah, jadi kita harus berpegang dan berdiri teguh pada firman Tuhan.
Tidak boleh melepaskannya. Jangan lepaskan firman dari hidup. Baca Alkitabmu setiap hari, baca skidulmu. Haleluya. Jika hati kita tidak pernah, jika hati kita tidak penuh dengan firman, maka setan akan datang kembali. Dan dia akan membawa teman-temannya untuk menjajah lagi. Dan menguasai kehidupan kita. Sehingga keadaan kita akan lebih buruk dari sebelumnya. Lihat Indonesia. Indonesia sekarang diperlengkapi dengan alutsista ya. Kalau saya nggak salah, betul ya? Kalian tahu nggak? Nggak tahu kalian? Nggak tahu ya kalian keadaan bangsa ini. Yang kalian tahu hanya sekolah egois gitu. Hanya sekolah pribadinya, TikToknya, gamenya gitu. Kita harus tahu. Kalau Indonesia ini, kalau saya lihat di internet, Indonesia salah satu negara yang kuat dengan peralatan perangnya, dengan pasukan perangnya. Salah satu adalah Indonesia. Kenapa? Karena diperlengkapi. Sehingga banyak negara-negara tidak sembarang. Kalau Indonesia tidak diperlengkapi dengan perlengkapan, dengan pasukan-pasukan yang dahsyat, maka negara-negara lain akan menjajah lagi Indonesia. Yang mengerti kata kenapa? Mereka akan datang lagi dan menjajah dan merebut bangsa kita. Mungkin sekarang Indonesia tidak dijajah lagi dengan senjata, tetapi Indonesia sedang dijajah dengan penyakit, dengan pikiran. Sedang dijajah dengan hoax, dengan berita yang menakutkan. Mungkin saudara tidak dijajah lagi oleh setan, tapi saudara mulai dijajah oleh pikiran saudara, oleh kehendak daging saudara. Pertanyaan saya, lihat saya, apa yang menjajah engkau sehingga engkau tidak bisa merdeka? Harus menang. Kalau kita tidak mengisi, tidak memperlengkapi, tidak memenuhi hidup kita dengan firman, dengan keadaan perkara-perkara rohani, maka setan akan datang. Matius 12 ayat 45. Yuk mari kita lihat. Hari ini banyak firman Tuhan yang akan kita baca. Matius 12 ayat 45. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripada padanya, dan mereka masuk berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Kenapa saudaraku setan datang lagi? Karena dilihat rumah itu kosong. Dilihat hatinya nggak ada firman. Dilihat hatinya nggak ada Injil. Dilihat hatinya nggak rindu lagi jiwa baru. Dilihat hatinya nggak rindu lagi menyembah Tuhan. Oh, kalau ada pun penyembahan dia hanya nonton-nonton saja. Dia hanya lihat-lihat saja. Nggak rindu lagi hadirat Tuhan. Nggak rindu lagi jamahan Roh Kudus. Nggak rindu lagi penuh Roh Kudus. Nggak rindu lagi urapan Tuhan. Maka setan mulai datang. Setan mulai masuk. Lihat saya. Cek bagaimana kerinduanmu dengan Tuhan. Mari cek bagaimana kerinduan hatimu dengan Tuhan. Adakah engkau semakin rindu? Adakah engkau semakin merindukan Tuhan? Atau sudah mulai hilang? Ingat, saat hatimu sudah mulai hilang dengan perkara-perkara rohani, maka setan yang akan datang. Jangan biarkan hatimu diisi oleh setan. Pastikan hati kita, hidup kita diisi oleh kehidupan Tuhan, oleh perkara-perkara rohani. Katakan haleluya. Haleluya. Karena Tuhan tidak berkenan kepada orang yang mengundurkan diri. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus berpegang dan berdiri teguh kepada firman Tuhan. Tidak boleh kita melepaskannya. Kenapa? Kenapa kita tidak bisa melepaskan firman Tuhan?
melepaskan diri dalam panggilan Tuhan. Karena Tuhan tidak berkenan dengan orang-orang yang mengundurkan diri. Ibrani 10 ayat 39. Satu orang baca lagi, cepat. Siapa yang bisa tolong saya? Yuk. Ibrani 10 ayat 39. Yuk. Demikian firman Tuhan. Iya. Tapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan Iya. binasa, tetapi orang-orang percaya dan yang beroleh hidup. Iya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa. Orang-orang yang mengundurkan diri, dia sedang berjalan dalam kebinasaan. Orang-orang yang mengundurkan diri adalah orang-orang yang menuju kepada kebinasaan. Tapi kita di tempat ini bukan orang-orang yang mengundurkan diri. Amin. Apapun masalah, sama-sama. Ya. Apapun rintangan tetap bertahan. Semua. Bagaikan berlalu, mentarikan bersinar, masih ada Tuhan. Semua. Masih ada Tuhan. Apapun masalah, jangan pernah menyerah. Apapun rintangan tetap bertahan. Bagaikan berlalu, mentarikan bersinar, masih ada Tuhan. Semua. Masih ada Tuhan. Suaranya ku tinggikan. Semua. Namanya Ribuan. Yesus ku tinggikan. Namanya besar ku tinggikan. Namanya Yesus. Ini cara kami. Amin. Ini cara kami melewati badai. Ada badai, tapi cara kita melewatinya dengan memuliakan Tuhan, dengan meninggikan Tuhan. Haleluya. Buang di pikiran kita semua hal-hal yang mengundurkan diri. Dengarkan saya. Enggak ikut Tuhan pun kita tetap ada masalah. Yang mengerti katakan amin. Enggak ikut Tuhan pun kita tetap ada badai. Saya mau tanya, kalau kita meninggalkan Tuhan, meninggalkan pelayanan, mundur dari pelayanan, mundur dari jalan Tuhan, apakah tidak ada badai? Tetap ada. Jangan saudara kira kalau saudara meninggalkan pelayanan, meninggalkan Tuhan, maka saudara bebas dari masalah, saudara bebas dari pergumulan, saudara bebas dari saudara badai. Tidak. Badai tetap ada. Tetapi pertanyaannya, adakah engkau menjadi pemenang? Adakah engkau bisa melewati badainya? Itu yang pertanyaan. Ada banyak orang tidak bisa melewati badainya. Bahkan dia melewati badai bukan dengan memuliakan Tuhan, bukan dengan meninggikan Tuhan, tapi dengan tangisan, dengan luka-luka hati, dengan hancur-hancuran. Lewatnya mereka badai, tapi kapalnya udah pecah. Semua hartanya udah habis, tinggal pakaian di badannya. Dia berenang ke pantai. Dia lewati juga badai hidupnya dia, tapi udah habis semua apa yang ada badan. Tuhan tidak mau kita demikian. Tuhan mau kita melewati badai dengan memuliakan Tuhan. Amin. Kurang kuat. Tuhan mau kita melewati badai dengan memuliakan Tuhan. Amin. Amin. Muliakan Tuhan. Bagaimana cara kita memuliakan Tuhan? Dengan hidup kita, dengan perkataan kita, dengan tindakan kita. Nah, yang selanjutnya, kita harus berpegang dan berdiri teguh pada firman Tuhan. Kita tidak bisa melepaskannya. Kenapa? Karena firman Tuhan adalah dasar yang teguh yang membuat kita dapat melewati badai kehidupan ini. Firman adalah dasar yang teguh yang membuat kita dapat melewati badai. Matius 7 ayat 24 sampai 25. Matius 7 ayat 24 sampai 25. Ya, saya baca buat kita. Dikatakan di sini, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan
hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Pertanyaannya, kau didirikan di atas apa? Kalau kau datang ke gereja ini didirikan di atas dasar karena mama, maka gak kuat. Kalau kau didirikan datang beribadah di gereja karena atas dasar orang tua begitu saya ikut juga, maka gak kuat. Kalau kau didirikan di atas karena ada pelayanan, maka kau datang ke gereja itu, maka itu pun gak kuat. Tapi biarlah kita didirikan di atas batu karang yang teguh. Amin. Di atas dasar firman. Dikatakan di sini, saudaraku, setiap orang yang mendengar perkataanku, inilah orang-orang yang didirikan di atas batu karang yang teguh, adalah orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Orang yang dibangun di atas dasar yang benar adalah orang yang mendengar firman, mendengar firman dan melakukannya. Makanya jangan hanya jadi pendengar setia, jangan hanya menjadi pendengar budiman, tetapi tidak menjadi pelaku. Hari ini biarlah lewat firman Tuhan ini, semua muda-mudi remaja menjadi muda-mudi remaja yang menjadi pelaku firman. Amin. Sehingga datang hujan, datang badai, datang banjir, tidak goyah, tidak rubuh, tidak hilang dari peredaran. Amin. Haleluya. Hujan ada dua. Ada hujan yang menghancurkan. Maksud saya, ada hujan yang berupa badai, ada hujan berkat. Dengar, hujan pun dia dipenuhi dengan hujan berkat. Kalau dia tidak kuat, maka dia pun hilang. Orang bisa hilang karena banyak berkat, karena gak kuat dasar. Banyak orang meninggalkan karena sudah diberkati. Banyak orang meninggalkan pelayanan, meninggalkan Tuhan karena berkat. Saudara, hari ini hujan apapun yang datang tidak akan pernah rubuh. Kenapa? Karena kita dibangun di atas firman. Amin. Kita dibangun di atas kebenaran. Kita dibangun di atas batu yang kuat, bukan batu yang asal-asal batu. Pemuda-pemudi remaja yang dikasihi Tuhan, jika kita terus-menerus menerima firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan, maka sungguhnya kita akan terus berdiri teguh dan menjadi dewasa di dalam firman. Dan orang yang dewasa tidak gampang dipermainkan, tidak gampang digoda hanya dengan permen, tidak gampang digoyahkan hanya karena cinta. Dek, I love you, dek. Dan langsung goyah hati. Dikasih sedikit dia bunga, dikasih sedikit dia uang, langsung dia ditinggalkannya pelayanannya. Hanya gara-gara, saudaraku, hanya gara-gara I love you, maka ditinggalkannya semua pelayanannya. Saudaraku, saya berdoa tidak ada lagi mudah-mudi yang demikian. Katakan amin. Jangan gara-gara cinta, jangan gara-gara sepucuk bunga, jangan gara-gara sepucuk SMS membuat kita meninggalkan pelayanan, meninggalkan Tuhan. Pemuda-pemudi remaja yang dikasih Tuhan, kuatlah di dalam Tuhan. Katakan amin. Kuatlah di dalam Tuhan, peganglah firman Tuhan. Makanya kita harus bertumbuh, kita harus dewasa. Lihat anak-anak gampang digoda dengan satu permen. Dikasih dia mainan, udah balik hati. Orang dewasa tidak gampang. Haleluya. Dia tahu ini penipuan ini, dia tahu ini menghancurkan saya. Itu sebabnya kita harus dewasa. Apa saudaraku? Dewasa. Kolose 4 ayat 12, ini ayat terakhir. Kita akan menyembah Tuhan. Kolose 4 ayatnya yang ke-12. Kolose 4 ayat 12. Salam dari Epafras. Ya, ada si Epafras ini. Kepada kamu, ia seorang dari antaramu, hamba Kristus. Jadi Epafras itu hamba Kristus. Main-main, amin. Haleluya. Siapa namanya? Yudas Epafras, yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu. Tanya kalau si Epafras enggak berdoa, enggak betul lagi. Haleluya. Iya.
supaya kamu berdiri teguh. Si Epafras berdoa supaya semua berdiri teguh. Ini enggak, dia bilang menghancur, meruntuhkan, merobohkan pula dia. Dia bilang motong, dia roboh. Sebagai orang yang dewasa dan yang berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Dia dewasa. Makanya jangan kekanak-kanakan. Haleluya. Harus dewasa. Maju. Itu kenapa yang kita tadi sudah, kenapa seperti itu? Karena belum dewasa. Makanya dewasa. Orang dewasa itu dia mau memikirkan apa yang mau buat supaya bertambah baik. Kalau anak-anak dia tidak pikirkan orang lain, dia hanya pikirkan dirinya. Itu anak-anak. Dia hanya dirinya saya dipikirkannya. Kalau orang dewasa dia mulai pikirkan orang. Dia mulai pikirkan bagaimana ya supaya orang lain diberkati. Bagaimana supaya ibadah kami mantap. Bagaimana supaya ibadah kami diberkati. Bagaimana supaya banyak orang diberkati. Itu pikiran orang dewasa. Orang dewasa itu bukan hanya karena udah berkumis dan berjenggot. Tidak. Orang dewasa itu bukan karena dia sudah besar tinggi lalu badannya sudah mulai berbentuk maka itu dewasa. Belum tentu. Banyak orang yang badannya besar sudah berbentuk, sudah berkumis, tapi otaknya masih kekanak-kanakan. Berdewasa. Kita harus dewasa dalam pikiran, dewasa dalam perkataan, dewasa dalam hati, dewasa dalam tindakan, dewasa dalam menghadapi kehidupan ini. Katakan amin. Haleluya. Bagaimana supaya cepat dewasa? Siapa yang tahu bagaimana supaya cepat dewasa? Makan banyak. Makan banyak. Lagi ada yang lagi yang tambah supaya cepat dewasa? Olahraga lagi. Ada yang lebih lagi supaya tambah dewasa? Hah? Belajar. Belajar. Kalau udah belajar tambah dewasa, tambah pintar. Malas belajar, tetap kekanak-kanakan. Lihat orang gara-gara handphone, gara-gara game, malas belajar sekarang. Awalnya jum. Awalnya ada tugas PR, tapi ujung-ujungnya udah yang lain. Udah ditegur pun, udah dibilangin pun enggak juga, saudara. Nah itulah setan itu, saudara. Ibu berkata bukan handphonenya yang ada setan, tapi orangnya yang digoda setan, yang pikirannya sudah dikuasai setan pikiran. Pemuda-pemudi yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau kita berdiri teguh dalam keadaan situasi saat ini. Katakan amin. Jangan lemah. Berdiri teguh. Sebagai orang-orang yang dewasa, berdiri teguh. Dan berkeyakinan penuh keyakinan. Apa yang dikehendaki Tuhan. Dan sungguhnya bahwa inilah yang dikehendaki oleh Tuhan. Bahwa kita yang sudah dimerdekakan Tuhan tidak tetap kanak-kanak, tetapi berdiri teguh di dalam pengajaran firman Tuhan. Makanya belajar firman. Baca skidul. Dulu kenapa kamu gak baca skidul? Bu, kami pulang sekolah jam 3. Pulang jam 3 langsung mengutip cabai, mengutip andaliman, baru langsung ke KS. Gak sempat baca skidul, Bu. Sekarang gak ke sekolah lagi, tapi skidul pun pada ketinggalan. Jadi bukan cerita karena ini karena itu, sikap hak. Sekarang handphone, di handphone kita sudah ada Alkitab. Di mobil pun bisa baca skidul, betul nggak? Di ladang pun bisa baca skidul. Sebenarnya skidul nggak bisa ketinggalan lagi, karena udah di handphone. Kemana kita pergi handphone kita ngikut, maka kita bisa baca skidul dimanapun berada. Lagi ada situasi kayak besok siap ibadah kebaktian minggu, kebersihan, habis kebersihan kan nggak ada kegiatan lain lah kan? Kan masih bisa baca skidul. Tapi tertipu. Kesempatan untuk baca skidul diberikan kepada setan. Kesempatan untuk merenungkan firman diberikan kepada game. Saudara yang dikasihi Tuhan, pakai
Pakailah setiap kesempatan yang diberikan Tuhan kepada kita. Katakan amin. Jadilah dewasa, bertumbuhlah. Tuhan menghendaki demikian. Tuhan memerdekakan kita dari dosa. Tuhan memerdekakan kita dari kutuk dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukan supaya kita hanya menikmati kemerdekaan, melainkan supaya kita menjadi dewasa, supaya kita mampu memerdekakan orang lain juga. Tuhan memerdekakan kita dari sakit, penyakit, dari kelemahan, kemiskinan, kesia-siaan, kegagalan, dari kebiasaan-kebiasaan buruk dan banyak lagi. Supaya apa? Supaya kita juga bisa menjadi berkat, menjadi saksi, memerdekakan orang lain juga untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Katakan amin. Itu maunya Tuhan. Sebenarnya bangsa Indonesia dimerdekakan supaya bangsa Indonesia bisa menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, bisa memberkati bangsa-bangsa. Tuhan memerdekakan saudara supaya saudara bisa menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, bagi banyak orang. Kenapa engkau belum menjadi berkat? Karena mungkin saja engkau belum merdeka. Bisa saja belum jadi berkat dia. Kenapa? Karena belum merdeka pula. Makanya harus merdeka. Merdeka! Mereka atau merdeka ini? Ada juga mereka, merdeka. Sekali lagi, merdeka! Mereka kuat-kuat lah, makanya dia harus nampak, bukan mereka. Sekali lagi, merdeka! Bukan mereka. Merdeka, amin. Sekali lagi, merdeka. Paling jelas. Merdeka. Karena bisa kayak gitu. Jumpa Belanda, tembak saudaraku. Banyak orang bukan merdeka, tapi mereka saudaraku. Bukan merdeka, tapi mereka-reka. Hari ini, mari kita semua hidup dalam kemerdekaan. Amin. Biarlah kemerdekaan kita memuliakan Tuhan dengan memenangkan banyak jiwa. Ini kesempatan saudara muda-mudi remaja memenangkan jiwa-jiwa untuk kemuliaan bagi Tuhan. Makanya Sabtu depan harus ada jiwa baru. Amin. Harus merdeka. Bukti kita orang yang merdeka, kita memenangkan jiwa untuk Tuhan. Itu tujuan Tuhan memerdekakan kita dari dosa. Itu tujuan Tuhan memerdekakan kita dari penyakit, dari kemiskinan, supaya kita bisa memerdekakan juga orang-orang lain. Tuhan memerdekakan saya dari narkoba, makanya saya melayani di lapas. Karena saya sudah dimerdekakan dari narkoba. Saudara yang dikasihi Tuhan, belum terlambat. Ini waktunya saudara. Mulai pikirkan, mulai rencanakan, mulai kerjakan. Sabtu ini, Sabtu depan, minggu ini kita kerjakan. Sabtu depan harus ada jiwa baru. Kurang kuat amin. Harus ada jiwa baru. Bukan men. Amin. Sekali lagi, amin. Iya. Menangkan jiwa baru. Amin. Bawa jiwa. Mulai adakan perkunjungan. Ini tujuan Tuhan memerdekakan kita semua. Hari ini mari kita semua berdiri teguh dalam iman, sehingga kita bisa. Kalau kita pun nggak bisa berdiri, kita pun tergeletaknya, kita pun lemasnya, bagaimana kita bisa memenangkan orang? Kalau kita pun perlu ditolong, bagaimana kita bisa menolong kalau kita pun perlu ditolong? Makanya kita harus kuat. Apa saudaraku? Harus kuat supaya kita bisa menolong orang lain. Kita harus maju supaya kita bisa membawa orang maju. Kita harus meningkat supaya di mana kita pergi kita membawa peningkatan bagi banyak orang. Hari ini biarlah lewat firman Tuhan ini bisa mendorong saudara, memberikan kepada saudara satu pemikiran. Pertanyaan saya, berapa banyak kita yang merindukan supaya hidup kita memuliakan Tuhan? Katakan saya. Mari angkat dua-dua tangan saudara, angkat dua-dua tangan saudara. Angkat dua-dua tangan saudara. Saya panggilkan pelayan pujian. Angkat dua-dua tangan saudara, tinggi-tinggi. Tutup mata saudara. Supaya kita yang di rumah juga angkat dua-dua tangan saudara, tinggi-tinggi. Kalau kita mau
memuliakan Tuhan dengan kemerdekaan yang kita punyai. Angkat tangan saudara supaya kita semua dimerdekakan. Tutup matanya aku. Ikut-ikut saya berdoa. Katakan, oh Tuhan Yesus. Katakan, oh Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, saya datang kepadamu. Saya rindukan Engkau. Saya butuhkan Engkau dalam kehidupan. Hari ini Tuhan, saya datang padamu. Tuhan Yesus. Katakan, Tuhan Yesus. Tolong saya. Tolong saya. Ajari saya. Berkati saya. Pulihkan saya. Saat ini Tuhan, saya bawa hidupku kepadamu Tuhan. Ampunilah semua dosa-dosaku. Merdekakanlah aku Tuhan. Sucikanlah aku dengan darah. Mulai hari ini saya datang pada Tuhan, menerima kelahiran baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang, memenuhi hidup saya. Mulai hari ini saya sah menjadi anak Bapa Surgawi, anak yang dimerdekakan. Mulai hari ini saya ambil keputusan untuk berdiri dalam kemerdekaan, untuk berdiri teguh dalam iman, untuk memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus, tolong saya, pegang tangan saya, pimpin saya pada kehendak. Di dalam nama Yesus saya berdoa. Haleluya. Dan di dalam nama Yesus, segala pekerjaan setan, kutuk-kutuk dosa, kuasa-kuasa kegelapan, saya tolak semua. Segala tipu daya setan, tinggalkan saya. Dalam nama Yesus, demi nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus saya berdoa. Haleluya. Mari angkat kedua tangan saudara. Mari kita bangkit berdiri semua. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita rindukan Tuhan. Mari kita bawa hati kita kepada Tuhan. Ya marabashakara labashakara labaka marabasha. Semua kita menyembah Tuhan. Semua kita menyembah Tuhan. Katakan, ku yakin saat kau berfirman. Nyanyikanlah. Ku benar saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu.
remaja yang mau mengambil keputusan untuk mau melakukan firman Tuhan mulai hari ini? Angkat tangan saudara. Dia mau melakukan firman Tuhan. Yang di rumah juga. Supaya kita bisa berdiri teguh dalam iman, kita harus lakukan firman Tuhan. Kita harus terima firman Tuhan. Kita harus lakukan firman Tuhan sehingga kita bisa kuat, saudara. Angkat tangan, angkat tangan. Bapa yang baik, dalam nama Yesus saat ini hamba mau mengangkat tangan dan berdoa, Tuhan. Hamba mau berdoa buat setiap tangan-tangan yang terangkat, buat setiap hati dan jiwa yang terbuka di hadapan-Mu saat ini, Tuhan. Buat setiap pemuda-pemudi remaja yang mau mengambil keputusan untuk melakukan firman-Mu, kiranya Roh-Mu yang menolong mereka. Kiranya Roh-Mu yang membimbing mereka sehingga mereka bisa menjadi pemuda-pemudi remaja yang kuat di akhir zaman ini, Tuhan. Pemuda-pemudi remaja yang tidak tergoyahkan, Tuhan. Karena mereka adalah orang-orang yang berdiri teguh di dalam iman, Tuhan. Orang-orang yang melakukan firman Tuhan dengan pertolongan Roh Kudus. Hamba berdoa kiranya Kau memberkati mereka, memberikan kekuatan kepada mereka, Tuhan. Memberikan kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan mereka. Khusus bagi yang sakit, hamba berdoa kiranya pemulihan yang daripada Tuhan, kesembuhan yang daripada Tuhan terjadi di dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur Yesus, terimalah kesembuhan-Mu, terimalah kemenangan-Mu, terimalah kekuatan daripada Tuhan di dalam nama Yesus. Demi nama Tuhan Yesus, di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, dijadikan, dikerjakan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur, dan kami bersalti menolak semua rencana setan yang mencuri kemerdekaan kami, yang melucuti kemerdekaan kami, yang menipu kami. Kami usir, kami patahkan kuasa-Mu. Tidak berkuasa Kau dalam nama Yesus. Segala tipu daya setan, sakit, penyakit, kegagalan, kutuk dosa, kutuk keturunan tidak berkuasa dalam nama Yesus. Segala roh-roh ilah zaman kami hancurkan, kami patahkan kuasa di dalam nama Yesus. Dan kami berjanji, Tuhan, kami hanya berpegang kepada satu Roh, yaitu Roh Kudus, Roh Allah. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Yang percaya sama-sama kita katakan amin, 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 amin. Silakan duduk. Pemuda-pemudi remaja yang dikasih Tuhan, saat ini kita akan beri persembahan kita kepada Tuhan. Kita beri yang terbaik. Nanti saya serahkan doa ini kepada Ibu Siang. Baiklah, kita akan persiapkan persembahan kita, dan saya menyapa kepada pemuda-pemudi yang ada di rumah yang sedang mengikuti juga siaran langsung ibadah kami. Biarlah saudara pun tergerak hati untuk memberikan persembahan. Ya, ada nomor yang tertera di kaca HP Anda, dan kami percaya taburan Anda pasti ada juga tuayan Anda. Ketika Anda memberi yang banyak, maka pemuda-pemudi pun akan menerima banyak. Amin. Mari kita naikkan pujian. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa dalam surga, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, di mana Tuhan kami telah diberkati oleh firman-Mu Tuhan, yang menguatkan kami, yang mengajari kami untuk kami sebagai pemuda-pemudi tetap berjaga-jaga, tetap kuat, karena kami percaya Tuhan, hidup di dunia ini begitu banyak tantangan, ada peperangan, ada musuh kami Tuhan. Kami hanya bisa kuat ketika ada firman Tuhan. Kami hanya tenang ketika Engkau Tuhan berjalan bersama kami. Untuk itu Tuhan, bangkitkan kami, bangkitkan iman kami Tuhan, bangkitkan pengenalan akan Tuhan lebih dalam lagi, bangkitkan doa kami Tuhan, bangkitkan pujian kami. Biarlah Tuhan kehidupan kami bangkit menjadi terang di akhir zaman ini Tuhan. Biarlah hidup kami menjadi garam Tuhan yang bisa dirasakan oleh banyak orang. Biarlah Tuhan kami sebagai pemuda-pemudi bangkit dalam doa Tuhan, dalam kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika Engkau Tuhan ada di hidup kami, maka kami menjadi orang-orang yang besar, menjadi orang-orang yang luar biasa, menjadi orang-orang yang Tuhan pakai, yang Tuhan pilih untuk bisa memenangkan keluarga, memenangkan Tuhan desa kota, bahkan memenangkan bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan,
Bahkan Tuhan kami berdoa untuk Bapak Gembala yang telah menaburkan firman Tuhan. Biarlah pengurapan-Mu semakin lagi Tuhan turunkan semakin dahsyat. Bahkan Tuhan pakai sampai ke bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya juga Tuhan lewat kami mengucap syukur terima kasih kepada-Mu, kami akan bawa persembahan kami. Tuhan ajarilah kami untuk memberi, karena kami percaya segala yang kami punya adalah berasal daripada Tuhan, dan kami harus bawa untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji-puji nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami akan memberi. Haleluya.